Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar Bapak Ibu Saudara saat ini? Saya berdoa Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat dan luar biasa oleh karena perlindungan dan kasih karunia Tuhan. Saat ini izinkan saya share sesuatu yang saya beri tema tenang. Berapa banyak dari antara kita berupaya untuk mencari ketenangan? Semakin kita mencari dan mengejar ketenangan, ternyata kita tidak menemukan ketenangan. Beberapa orang berusaha untuk memperoleh banyak uang dan mereka berpikir dengan punya banyak uang dan saldo di rekening mereka banyak, mereka memperoleh ketenangan. Ternyata tidak demikian. Dan ada orang-orang yang bekerja keras untuk bisa membangun rumah yang mereka anggap itu ideal di sebuah tempat yang sepi, yang besar, dan mereka berpikir bahwa dengan demikian mereka memperoleh ketenangan. Ternyata tidak demikian juga. Dan ada sebagian besar orang yang melanggar aturan hukum untuk mereka memperoleh ketenangan. Misalnya mereka menggunakan narkoba. Mereka pikir dengan menggunakan hal tersebut mereka dapat tenang. Tapi ternyata tidak. Apa sih yang Alkitab katakan tentang ketenangan? Mari kita buka di Mazmur 62 ayat 6. Demikianlah firman Tuhan. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Jadi ketenangan itu hanya kita peroleh ketika kita berada di posisi bersama Tuhan dan harapan kita taruh di dalam Tuhan. Seringkali yang membuat kita khawatir adalah masa depan kita. Kita memikirkan masa depan kita berlebihan sehingga hati kita tidak tenang. Oleh sebab itu Tuhan berkata bahwa ketika kita berada bersama Tuhan, ada penyertaan Tuhan dan kita menaruh harapan masa depan kita di dalam Tuhan, kita akan memperoleh ketenangan. Ada beberapa hal setidaknya yang saya tulis yang membuat seringkali kita tidak tenang. Yang pertama adalah jauh dari Tuhan. Firman Tuhan di Mazmur 62 ayat 2, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Jadi ketika kita dekat Allah, kita akan tenang. Tapi kalau kita jauh daripada Tuhan, kita tidak mungkin akan tenang. Makanya jauh dari Tuhan itu membuat seringkali kita tidak tenang. Yang kedua, kita mau mengatur semua kehidupan ini yang kita tidak bisa kendalikan seturut dengan kehendak kita. Padahal firman Tuhan di Matius 11 ayat 29 sampai dengan 30 berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Jadi kuk atau beban yang Tuhan berikan itu ringan, justru itu membuat ketenangan. Tapi kalau kuknya kita pakai sendiri, kita pasang sendiri sesuai aturan dan keinginan kita, maka itu menjadi beban berat dalam kehidupan kita dan membuat kita tidak tenang. Yang ketiga, ketika hidup tidak dalam kebenaran atau hidup di dalam dosa. Mazmur 119 ayat 165 sampai 166 berkata, "Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Aku menantikan keselamatan daripadamu ya Tuhan, dan aku melakukan perintah-perintah-Mu." Nah, jadi ketika kita hidup di dalam kebenaran Tuhan, hukum-hukum Tuhan, aturan Tuhan, maka kita akan tenang sebab di situ ada ketentraman. Kata firman Tuhan. Nah, tapi kalau kita hidup di dalam jalan-jalan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, itu jangan heran kita hidup di dalam keadaan yang tidak tenang. Dan yang keempat adalah ketika kita mendua hati. Firman Tuhan di Yakobus 1 ayat 8 berkata, "Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya." Jadi kalau kita mendua hati, kita nggak akan tenang dalam hidupnya. Kita hidup dalam Tuhan, tetapi kita berkata bahwa kita menyembah Tuhan, tapi kita hidup dengan cara-cara kita sendiri, itu membuat kita tidak tenang dalam kehidupan kita. Dan mungkin anak muda, ada beberapa yang dia pacaran lebih dari satu orang, pasti hidupnya nggak tenang gitu. Jadi ketika kita mendua hati, kita nggak mungkin tenang dalam kehidupan. Makanya kalau kita hidup, baiklah kita seperti apa yang Tuhan katakan. Karena apa? Ketika kita memiliki ketenangan, itu kehidupan kita akan dapat melakukan hal-hal luar biasa. Setidaknya ketika kita hidup tenang, kita memiliki kekuatan, kata firman Tuhan. Orang-orang yang tenang itu akan terus memiliki kekuatan. Sebab Yesaya 30 ayat 15 berkata, "Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu." Jadi orang yang tenang itu kehidupannya tidak akan lemah, melainkan dia terus kuat menghadapi apapun. Makanya semua orang itu berupaya untuk mencari ketenangan. Mereka berpikir bahwa hidup mereka akan menjadi lebih mudah apabila mereka
tenang. Padahal ketika kita tenang, justru kekuatan kita lah yang bertambah, bukan kehidupan yang lebih mudah. Mungkin kehidupan akan tetap susah, tapi kita memperoleh kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Dan yang kedua, ketika kita punya ketenangan, itu tuh menyegarkan tubuh kita. Amsal 14 ayat 30, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Jadi orang-orang yang hidupnya tenang tuh mukanya akan berseri, dia akan segar, dia akan semangat untuk menghadapi apapun. Ini firman Tuhan yang katakan. Jadi mengapa kita perlu hidup di dalam ketenangan? Karena hal-hal ini. Dan yang terakhir, saya mau bagikan ketika kita mungkin di dalam kehidupan, di dalam perjalanannya, kita seringkali atau terkadang kita berpikir banyak hal yang itu membuat kita khawatir, tidak tenang. Ada hal yang Tuhan mau sampaikan buat kita saat ini. Ketika kita dalam keadaan tidak tenang, firman Tuhan di Mazmur 116 ayat 7 berkata, "Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu." Nah, ketika kita mungkin di dalam perjalanannya, tiba-tiba kita merasa ketidaktenangan, mari kita perintahkan jiwa kita untuk tenang. Karena apa? Alasannya karena Tuhan telah berbuat baik dalam kehidupan kita. Bukankah kehidupan kita hari ini ada oleh karena kasih karunia Tuhan dan perlindungan Tuhan? Ingatkan pada jiwa kita kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita sudah lalui bersama Tuhan. Itulah yang akan melahirkan ketenangan buat batin kita, karena percayalah, Tuhan tidak pernah curang. Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk di dalam kehidupan kita, melainkan Dia selalu merancangkan yang baik di dalam kehidupan kita. Sesulit apapun yang kita jalani hari ini, percayalah di depan ada hal-hal yang luar biasa dan baik yang Tuhan sedang persiapkan. Oleh sebab itu, ajar jiwa kita untuk tenang. Perintahkan untuk tenang, sebab Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Mari kita hidup di dalam ketenangan Tuhan, sebab itu yang Tuhan sediakan buat kita, supaya kita tetap kuat, menang, dan tidak terkalahkan dalam kehidupan ini, melainkan kita menyatakan kemuliaan Tuhan di bumi seperti di surga. Tuhan Yesus memberkati.